kekurangan jumlah orangnya jumlah atau bagaimana? pengrajin untuk Pengrajinnya. kan dikatakan bahwa tadi anak remaja yang di masyarakat setempat itu lebih senang dia itu untuk bekerja di toko, lebih senang untuk jadi di pabrik gitu ya, daripada dia harus di rumah untuk menganyam mendong atau memasarkan mendong. Nah itu kelemahannya di situ. Sedangkan saat ini yang menganyam itu banyaknya adalah orang tua, sepuh, bahkan kita sering sebutnya mbah-mbah gitu ya Pak, simbah-simbah yang mana ini butuh telaten kalau dikerjakan oleh simbah-simbah dan lain sebagainya itu memerlukan waktunya yang lama. Lebih lama begitu ya. Kalau ada pesanan banyak yang mengerjakan sedikit, takutnya nanti keteteran. Nah seperti itu, makanya kita juga melakukan bagaimana caranya dengan masyarakat setempat kita sadarkan. Nah tadi juga mendengar cerita ya Pak ya, ada banyak yang di PHK, terus sekarang Jadi banyak warga kita yang teman-teman kita yang di PHK karena dampak COVID ini, sehingga ada beberapa teman-teman yang sudah mulai mau ke sawah seperti itu. Sudah mau mulai untuk mencintai lagi nih mendong, karena untuk dusun Plembon ini, jadi kenapa saya mengangkatnya juga dari Jikraf itu, kita kalau bicara tentang mendong itu pasti yang terdengar adalah Plembon. Jadi ini udah ya dusun Plembon, udah dari lama ya Pak ya kerajinan mendong ini. Jadi selain Pak Dwi ini selain pengrajin, ini juga pembudidaya, melestarikan. Kan sayang banget ya Mbak ya, udah dari lama sudah ada, terus nggak diteruskan, berhenti kan eman-eman banget gitu. Ya maka dari itu saya harus mengapresiasi luar biasa ke Pak Dwi ini karena setia banget untuk ke mendong. Beliau cerita dari tahun 2009 ya Pak ya, untuk mulai menekuni hingga sekarang, di saat yang lainnya sudah meninggalkan, tapi beliau setia untuk melestarikan dari kerajinan mendong ini gitu. Oke, mungkin kalau berarti sudah berapa? 11 tahun ya Pak ya, 11 tahun menekuni di mendong ini Pak. Kalau saat ini mungkin omset yang didapatkan dari penjualan mendong ini bisa berapa ini Pak? Kalau omset ketika yang biasa besar bagi kami itu kalau ada pesanan souvenir haji itu besar bagi kami. Kalau untuk bulanan yang rutin yang biasa, reguler istilahnya seperti itu, ya paling 4 sampai 6 juta sebulannya. Nah, ini juga kelemahannya dari Jikraf Mbak. Tadi kan dikatakan bahwa berapa omset itu kan tadi paling dan lain sebagainya, belum ada istilah pasti berapa angka yang didapat. Nah, iya kan Pak, kelemahannya ini juga saya rasa kelemahan di banyak UKM ya Mbak ya, itu belum adanya pencatatan keuangan. Jadi administrasinya itu belum tertib gitu. Manajemen keuangan. Manajemen pengelolaan keuangannya itu belum tertib, masih dicampur adukan antara usaha dengan kebutuhan rumah tangga. Dampaknya adalah ketika ditanya berapa sih omset setahun, berapa sih omset bulan kemarin, mungkin paling sekitar. Nah, padahal saya yakin ketika mulai ditulis, mulai dicatat, itu pasti dalam 1 tahun itu melebihi deh kalau untuk pegawai-pegawai gitu. Saya yakin untuk itu. Nah, tapi sayangnya tidak. Jadi untuk Pak Dwi nggak ngerti kemarin berapa total pastinya dan lain sebagainya. Padahal ya Mbak, untuk Pak Dwi juga dan semuanya Tribuners ya, kalau nggak salah ya, Tribuners ya. Itu kalau misalnya kita catat dari usaha yang kita catat, itu kita punya keuntungannya. Salah satunya gini, tahun lalu totalnya katakanlah ya 200 juta. Tahun ini aku 50 juta. Aduh, apa nih? Kenapa kok turun? Nah, itu pasti kita akan mikir, kan kerasa banget uang segitu banyaknya sekarang cuma sedikit gitu ya. Itu pasti akan mikir, aku harus apa ya? Harus apa yang aku lakukan? Nah, gitu. Itu kalau dicatat, kalau enggak ya enggak akan tahu. Gitu. Jadi gelinding aja ya gitu. Lalu pendampingannya terkait dengan mungkin manajemen dari keuangan sendiri bagi dari Jikraf ini, dari UST ini seperti apa itu Mbak? Nah, untuk pendampingannya terkait dengan permasalahan ini adalah kemarin kita baru melakukan edukasi bahwa kita sadarkan dulu, kita edukasi untuk yang manajemen keuangan ya, untuk manajemen keuangan. Nah, setelah ini kita masih akan terus berlanjut. Setelah itu kita akan ajarkan tentang praktik gimana caranya kita menyusun laporan keuangan secara manual atau menggunakan aplikasi. Nah, nanti harapannya adalah tahun depan nih paling tidak, atau kalau enggak bulan-bulan depan itu sudah mulai dicatat. Itu meskipun ya uangnya itu juga kepake untuk kebutuhan rumah tangga. Setidaknya ada catatan, dan kalau ada catatan itu saya yakin
kalau ada 10 juta pasti nggak rela 10 juta dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Mesti ada yang sesuatu yang harus disisihkan untuk modal di selanjutnya gitu. Ini kalau pendampingan dari UST sendiri ini sudah berapa lama ini yang diberikan kepada Diricikraf ini? Oke, kalau untuk sejak kapan ya? Ya, untuk pendampingannya sendiri kami ini adalah terhitung sudah dari tahun lalu ya, sejak kita mengajak Diricikraf sebagai mitra, kita sudah survei, kita sudah tanya, dan ini akan terus berlangsung hingga akhir tahun ini. Harapannya tahun depan juga masih kita bisa bekerjasama dengan Diricikraf untuk mengembangkan dari sisi yang lain. Nah, sedangkan untuk di UST sendiri ini sudah banyak sekali Mbak sebenarnya UKM binaannya. Nah, masing-masing dosen itu memiliki UKM-UKM yang mereka bina dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Ini ya saya apresiasi sekali untuk LP3M-nya melalui kepala LP3M-nya Ibu Dr. Siti Rohmiati ya, karena menggerakkan sangat luar biasa sekali kegiatan pengabdian ini sehingga ada banyak sekali UKM-UKM binaan dari UST ini gitu. Oke. Nah, mungkin kalau dari Pak Dwi sendiri Pak, sebelum mendapatkan pembinaan dari UST dengan setelah yang mendapatkan pembinaan ini kan tentu ada rasa yang berbeda begitu Pak, ada peningkatan dan lain sebagainya. Seperti apa tuh Pak yang dirasakan? Sangat kami rasakan perbedaannya ketika salah satu contoh teman-teman di rumah ya, teman-teman remaja yang paling kita sangat rasakan itu yang belum pernah tahu yang namanya dekopit jadi tahu. Kemudian saya pribadi sendiri bisa merasakan sekali ketika kalau tidak dicatat itu tadi betul disampaikan, kita nggak tahu sebenarnya, padahal kalau misalkan kalau kayak kita pakai ingat-ingat gitu ya Bu ya Mbak ya, ingat oh sebenarnya pernah dapat omset sekian rasanya tuh kok nggak ada catatannya. Ini yang sangat saya rasakan, sehingga tambah wawasan bagi kami, kedepannya nanti sudah ada bimbingan dari UST, sangat-sangat membantu kami untuk kedepannya, mudah-mudahan nanti harapannya kita akan mencoba untuk membenahi semuanya, dari sisi regenerasinya, dari sisi manajemennya, dari sisi pencatatan contohnya untuk keuangannya, jangan sampai dicampur aduk. Ini sangat-sangat kita rasakan. Iya betul, ini juga sebenarnya pengabdian masyarakat ini adalah bentuk kegiatannya dosen ya Mbak. Kalau untuk mahasiswa sendiri itu apa sih? Ada nggak pengabdian masyarakat mahasiswa gitu ya misalnya? Sebenarnya mahasiswa sekarang ini khususnya mahasiswa UST ya, selamat pagi.